ada 3 rekomendasi. Yang pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib bagi umat Islam yang wafat di Palestina. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan pemberian sanksi tegas kepada Israel. Kemudian pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel guna menghentikan agresi. Dan yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Saya kira itu poinnya, dan fatwa ini semata untuk kepentingan memberikan dukungan keagamaan sekaligus juga wujud tanggung jawab keulamaan Majelis Ulama Indonesia untuk terus konsisten membela kemerdekaan kemanusiaan dan memerangi penjajahan di atas bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebagaimana yang kita sama-sama melihat di cuplikan video di awal tadi, bagaimana Majelis Ulama Indonesia keluarkan fatwa haram produk pendukung agresi Israel. Ini Bapak Ibu tidak berlaku bagi kita, dan kita bersyukur kita bukan orang Islam, jadi produk-produk nantinya yang akan dibuat list oleh teman-teman kita di seberang itu tidak berlaku bagi kita, karena kita bukan umat Islam, kita orang Kristen. Perlu Bapak Ibu ketahui, segala sesuatu yang sudah diikat, artinya yang sudah diberikan label haram oleh Majelis Ulama Indonesia, maka apabila ada yang melanggar, yang memakai, maka orang itu haram untuk memakai. Nah, segala sesuatu kalau sudah dikatakan haram, kalau tetap dipakai, tetap haram. Yang dulunya misalnya tidak haram, ini tidak haram, tidak haram, tidak haram, dipakai, dijual, dibeli. Lalu ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa ini haram, maka sudah sah produk tersebut haram. Apabila ngotot tetap dipakai, maka orang tersebut bisa-bisa berdosa. Karena ini adalah sudah disepakati oleh para alim ulama. Sudah ada ijtima' ulama. Dalam sebuah hadis dikatakan al-ulama'u warithatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan bersyukurnya kita orang Kristen, kita bukan umat Islam, kita orang Kristen, dan hukum ini tidak berlaku bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu gaduh, kita juga jangan merasa kegeeran, karena ini semua adalah untuk mereka. Kita lihat saja, biarlah kita yang menikmati, mereka tidak usah nikmati. Kalau mereka nikmati, maka hukumnya haram. Kalau tetap mereka pakai, maka mereka berdosa. Kalau berdosa kemana Bang Pendi? Disesuai dengan surat Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang tersebut penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Jadi segala sesuatu yang sudah diharamkan dipakai, orang itu yang memakai tersebut berdosa. Kemana orang berdosa Bang Pendi? Ke neraka. Berapa lama di neraka? Kekal. Orang berdosa dikatakan dalam Al-Quran itu kekal dalam neraka. Kekal. Ini kita bicara tentang iman saya yang lama. Orang yang berdosa, kata Al-Quran, itu kekal dalam neraka. Ya, kekal. Tidak sebentar, tidak berapa lama, tidak kekal, abadi, abadan. Selama-lamanya di neraka. Tidak akan keluar-keluar lagi. Tidak akan masuk ke tempat lain. Selama-lamanya abadi, abadan di neraka.
Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kekal dalam neraka. Nah, jadi Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa, sudah memberikan label haram pada produk-produk agresi Israel. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini untuk mereka. Jadi kepada teman-teman, kepada kita semuanya, bahwa kita juga melihat bagaimana McD diboikot, KFC diboikot, Starbucks juga mau diboikot, semuanya mau diboikot, yang berbaur Amerika, yang berbaur Yahudi diboikot. Ya, ada plus minusnya di situ, Bapak Ibu. Nah, ada untung rugi kalau kita mau berpikir. Apa untung ruginya? Yang pertama kita bicara rugi dulu. Rugi dulu dari kedua belah pihak, sama-sama orang Indonesia, ya. Yang kedua, akan banyak sekali orang yang pengangguran. Dan sementara kita ketahui itu tidak gampang untuk mencari pekerjaan. Hari-hari begini tidak gampang untuk kita mendapatkan pekerjaan. Itu yang kedua. Nah, itu kerugiannya. Yang selanjutnya, keuntungannya apa, Bang Bendi? Keuntungannya adalah orang Kristen atau orang di luar agama Islam yang selama ini sulit mencari pekerjaan, ya terbuka lapangan pekerjaan di McD, terbuka lapangan pekerjaan di KFC, dan terbuka lapangan pekerjaan di Starbucks. Nah, silahkan lamar, silahkan intip-intip. Kalau banyak orang yang keluar, ya tinggal orang yang bukan agama Islam masuk ke situ, lamar di situ. Dan kepada yang punya gerai, ya kita berharap untuk bersabar. Ini tidak lama kok, tidak lama. Pernah tahun 2020 kalau nggak salah saya, ada banyak sekali orang di bangsa dan negara kita memboikot Aqua. Aqua pernah diboikot, tapi itu tidak lama, tidak bertahan lama. Dan akhirnya Aqua kembali berjaya, kembali viral, kembali dipakai. Nah, kemungkinan KFC ini juga seperti itu. Tetapi kita tidak tahu karena ini sudah diberikan label haram, sudah dikeluarkan label haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya pastinya juga walau seperti itu akan banyak orang yang makan secara diam-diam. Yang makan secara diam-diam, saya ya sangat yakin, saya sangat percaya itu. Dan yang selanjutnya ada banyak pihak yang merasa rugi, ya, yang merasa rugi. Penjual ayam, ya penjual daging ayam, beras, semuanya rugi karena hidup kita ini adalah hidup yang saling ketergantungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa kita hidup sendiri. Sehebat apapun kita pasti punya ketergantungan dengan orang lain. Ayo kita berpikir yuk. Dengan akal yang sehat kita berpikir dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Hidup kita ini adalah hidup yang saling ketergantungan. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, sehebat apapun jabatannya, tetap orang itu ketergantungan dengan orang lain. Nah, beginilah kehidupan kita manusia. Jadi janganlah kita buat ribet sendiri. Nah, tetapi yang sangat lucunya Bapak Ibu, FB, Facebook ya. Kalau saya bilang dulu Facebook itu Facebook, Facebook ya. Facebook tidak diboikot. Google tidak diboikot. Instagram tidak diboikot. YouTube tidak diboikot. Dan media sosial yang berbaur dengan media sosial tidak diboikot. Ketika kita bertanya kenapa tidak diboikot hal Facebook, Google, Instagram, YouTube dan lain-lain, apa jawaban teman-teman kita? Kita seperti berperang katanya. Ya, kita seperti berperang. Ketika musuh mati, maka senjata musuh kita bisa pakai untuk melawan musuh, untuk menembak musuh. Nah, inilah yang dipakai oleh teman-teman kita dari seberang ketika berbicara FB, Facebook, Google, Instagram, WA, dan lain-lain sebagainya yang berbaur dengan media sosial. Artinya Bapak Ibu, tidak bisa kita lari menghindar dari produk Amerika. Tidak bisa. Kita tidak bisa menghindar dari produk Amerika. Kita tidak bisa menghindar dari produk Israel. Kalau kita mau jujur, tidak bisa kita menghindar dari produk mereka.
sehebat apapun negara kita, tetap kita ketergantungan sama mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, kita manusia punya ketergantungan satu sama yang lain. Begitu juga negara punya ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, jadi itu semua tidak diboikot dengan alasan bla 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 sebagaimana saya bilang tadi. Jadi Facebook itu dipakai, alat media sosial itu dipakai untuk menyerang mereka. Cuma pertanyaannya, ketika kita pakai Facebook, ketika kita pakai Google, ketika kita pakai Instagram, ketika kita pakai media sosial yang ada kaitannya dengan Amerika Israel, pertanyaannya adalah apakah pemasukan itu duluan ya, yang kita bicarakan di pemasukan. Pemasukan itu tidak sampai ke mereka. Pemasukan yang paling besar Amerika, Israel, kalau kita mau jujur, itu ada di media sosial. Itu pemasukan paling besar. Ya, uang paling besar masuk. Jadi kalau kita bilang bahwa itu seperti perang, nah itu beda. Perang dengan ini beda. Beda sekali. Seharusnya kalau kita mau boikot semua yang berbaur Amerika, Israel, boikot semuanya. Boikot semuanya. Karena pemasukan terbesar mereka itu ada di sini. Kita mau lawan mereka. Ada banyak negara-negara lain juga memblok apa yang kita sampaikan. Nah, sehebat apa sih informasi yang bisa kita bagikan? Bagaimana dunia-dunia luar juga sangat banyak yang mendukung mereka. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, biarlah ini adalah tugas mereka soal boikot-memboikot. Dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu bukan untuk kita. Di dalam situs Antara, dalam sebuah artikel, nama artikelnya Antara, dikatakan Bapak Ibu, saya ambil poin-poinnya saja. Ketentuan hukum ada beberapa poin. Poin yang pertama, Majelis Ulama Indonesia mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Apakah Palestina belum merdeka? Bukankah Palestina pernah merdeka? Makanya di Palestina itu ada kepala pemerintahan, ada presiden. Bahkan presiden Palestina beberapa waktu yang lalu mengatakan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober itu tidak mewakili Palestina. Tidak mewakili Palestina. Sebuah negara yang sudah ada presiden, yang sudah ada perdana menterinya di sana, dan ada utusan mereka di PBB, pertanyaannya adalah bukankah negara tersebut sudah merdeka seharusnya? Nah, ini coba dipikirkan, kita pikirkan baik-baik ya. Tetapi kalau untuk mendukung perdamaian, nah ini harus ya, kita sebagai sesama manusia kita harus mendukung setiap negara yang ingin berdamai. Negara yang lagi berperang itu harus diperdamaikan. Seperti beberapa tahun yang lalu di bangsa dan negara kita terjadi kontak senjata yang sangat hebat antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, bersama dengan TNI, Republik Indonesia di Aceh. Nah, ada negara yang memperdamaikan, dinamakan diikat dengan MOU. Nah, siapa yang membuat perdamaian itu? Siapa yang terlibat di dalamnya? Waktu itu ada Bapak Yusuf Kala yang sangat terlibat dan Bapak SBY. Jadi waktu itu antara GAM dan TNI terjadi perang, banyak sekali berjatuhan korban, baik dari pihak TNI maupun dari pihak GAM, dan sangat mencekam sekali di Aceh. Dan kalau Bapak Ibu mau googling, Bapak Ibu bisa ketik, nanti Bapak Ibu bisa tahu sejarah rumah gedung. Ada misteri rumah gedung di Aceh. Bapak Ibu ketik aja di Google, misteri rumah gedung, itu akan keluar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ketik bagaimana
tragedi misteri Tutu Arakundo. Nah, ketika Bapak Ibu ketik di Google misteri Tutu Arakundo, itu akan keluar. Kenapa dikatakan misteri Tutu Arakundo? Tragedi apa yang terjadi di Tutu tragedi Arakundo tersebut? Lalu misteri apa yang terjadi di rumah gedung tersebut? Lalu Bapak Ibu bisa ketik juga bagaimana dengan sebuah pesantren Tengku Bantakiah yang ada di Aceh. Bapak Ibu juga bisa googling di sana ya, nanti akan tahu. Nah, jadi ketika suatu negara lagi berperang, itu harus ada yang memperdamaikan. Tetapi kalau kita meminta supaya kemerdekaan, bukankah negara tersebut sudah ada presiden? Merdeka dari apa lagi? Ini sepengetahuan saya ya. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Nah, ini banyak orang yang memberikan sedekah, memberikan infak, donasi istilahnya, untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Sekalipun kita pernah mendapatkan di media sosial bagaimana mereka di sana tidak, ya susah kita ngomong Bapak Ibu, nanti ditangkoi ya. Poin yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahi yang berada di sekitar muzaki dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Dana zakat boleh didistribusikan ke mustahi yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Nah, lagi-lagi ini bukan kita Bapak Ibu, ini untuk umat Islam. Lalu rekomendasi pihak Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah lagi ada 1, 2, 3 poin. Yang pertama, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina. Ada himbauan daripada Majelis Ulama Indonesia kepada seluruh umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan penggalangan dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat ghaib untuk para syuhada Palestina. Nah, ini benar-benar dilakukan Bapak Ibu, dan waktu saya masih berada dalam agama Islam, kita melakukan sholat ghaib. Kami juga menggalang dana dan mendoakan supaya pihak Palestina menang, dan dalam doa tidak lupa mengutuk Israel, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Israel dihancurkan, Israel diberikan kekalahan, Israel dikutuk oleh Allah. Ini doa-doa yang saya naikkan, yang saya panjatkan kepada Allah di saat saya berdoa untuk kedua negara tersebut. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OGI) untuk menekan Israel menghentikan agresi. Ini menurut saya agak susah sekali dilakukan ya. Kenapa? Karena negara-negara Islam saat ini tidak mau bersatu, maunya berjalan sendiri-sendiri. Apalagi kita ketahui Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab itu tidak mau membantu Palestina. Bahkan Mesir, kita membaca di media sosial, mereka tidak mau membantu, tidak mau menolong, dan tidak mau menerima orang-orang yang hijrah dari Palestina menuju ke negara mereka. Ditutup. Tidak ada tempat bagi orang-orang Palestina bila mereka ingin berlindung di Mesir. Itu ditutup oleh Mesir. Ada apa? Kenapa Mesir menutup itu semuanya? Apa yang Mesir takutkan? Bukankah ini seagama, seiman, seakidah? Pasti ada alasan tersendiri. Lebih-lebih lagi Arab Saudi, kita melihat Arab Saudi ada hubungan diplomatik dengan Israel, ya, dan Arab Saudi kita melihat berpihak kepada Israel. Dan di media sosial juga kita melihat pernah ketika Yaman melakukan serangan ke Israel, Arab Saudi menghalau roket yang dikirim oleh Yaman ke Israel. Jadi agak sulit sekali untuk mendesak
PBB, karena PBB sendiri juga sangat sulit untuk membuat mereka berdamai, sangat sulit ya. Sudah diperdamaikan tiba-tiba meletup lagi, sudah diperdamaikan tiba-tiba meletup lagi, sudah diperdamaikan tiba-tiba meletup lagi Bapak Ibu. Seperti kemarin dalam keadaan baik, dalam keadaan damai, aman, tentram, tenang, tiba-tiba 5.000 roket lebih dikirim oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin, tanpa angin, tanpa mendung, hujan dengan badai, disertai badai petir geledek yang sangat besar. Bukan saja mereka yang kaget, dunia pun kaget. Nah itu Bapak Ibu, jadi sangat sulit sekali. Seperti Uni Emirat Arab juga tidak mau membantu Palestina. Arab jelas kita tahu sama-sama bahwa mereka berpihak kepada Israel dan pernah menghalau serangan Yaman yang Yaman lakukan kepada Israel. Dihalau oleh Arab Saudi. Mesir juga begitu. Nah, poin yang ketiga, umat Islam diimbau untuk memaksimal mungkin menghindar transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Nah, itu dia poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sudah diikat, apabila ada yang melanggar, maka hukumnya benar-benar haram, berdosa, dan pasti masuk neraka. Karena orang yang berdosa tempatnya di neraka. Dan neraka dibuat, diciptakan, dibikin untuk orang-orang yang berdosa. Itu neraka. Nah, ini neraka. Dulu tidak haram. Lalu dikeluarkan fatwa oleh ulama sehingga yang tidak halal dijadikan haram. Ya, artinya yang membuat ini haram adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, di dalam sebuah hadis dikatakan al-ulama'u warisatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ketika ada umat Islam, saudara kita umat Islam yang melanggar, maka hukumnya haram. Dulu tidak haram. Tetapi karena sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia, maka siapapun yang melanggar, khususnya umat Islam, haram baginya. Kalau sudah haram, maka berdosa. Ini sudah dikeluarkan fatwa Bapak Ibu. Jadi tidak main-main. Sudah terikat. Hukum ini sudah mengikat teman-teman kita dari seberang. Benar-benar sudah mengikat teman-teman kita dari seberang. Nah harusnya ketika dibuat hukum itu dikaji, benar-benar dikaji. Ya, benar-benar dikaji dulu. Nah ini dalam waktu singkat dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan fatwa itu sangat mengikat teman-teman kita dari seberang. Sebagaimana saya katakan tadi, kita hidup di dunia ini saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kita butuh Facebook untuk mendapatkan informasi, kita butuh Google untuk mendapatkan informasi, di mana semua ini dibuat oleh Amerika Israel. Nah, kalau kita tidak pakai, apa yang harus kita lakukan? Karena semua ikatan ini ada, kita tidak bisa menghindar dari Amerika dan dari Israel. Tidak bisa kita menghindar dari produk-produk mereka. Makanya harusnya perlu dikaji, benar-benar dikaji. Karena begitu dikeluarkan hukum, maka hukum ini yang akan mengikat jutaan muslim yang ada di bangsa dan negara ini. Banyak saya membaca di kolom komentar, banyak orang tidak terima, banyak umat muslim yang tidak terima. Tetapi ini sudah mengikat mereka. Mereka terima atau mereka tidak terima, hukum haram ini sudah mengikat teman-teman kita dari seberang. Karena Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram. Label haram itu sudah disematkan seperti label halal dan non halal. Jadi ya begitulah kira-kira. Terima kasih, kiranya video ini bisa memberikan informasi dan mencerahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Masih Abaru Wahakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.